Selamat siang, saya Rizky Rinaldi Mosmart. Hari ini saya akan membawakan makalah berjudul Webtoon sebagai puncak konten lintas wahana di industri kreatif lokal. Makalah ini merupakan studi kasus atas komik Virgo and the Sparklings yang diterbitkan oleh Bumi Langit. Kenapa saya memilih Webtoon? Karena saya melihat Webtoon ini tumbuh dari masa-masa dia belum ada dari kelahirannya sampai sekarang menjadi pemimpin pasar global dengan sebuah format yang baru, hadir bersamaan dengan perkembangan teknologi, sampai bahkan memberikan impact berupa memunculkan pembaca-pembaca baru di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Jadi, saya bertanya-tanya apakah kesuksesan Webtoon ini bisa menjadi salah satu modal atau bahan adaptasi untuk meningkatkan pertumbuhan industri komik lokal. Nah, untuk melihat sisi komik lokalnya, saya akan mencoba menyambungkannya dengan Bumi Langit. Bumi Langit adalah perusahaan komik lokal yang berusaha menerbitkan karya-karya baru dari karakter-karakter komik klasik seperti Godam, Gundala, Si Buta dari Gua Hantu. Apa bukti dari kesuksesan Webtoon? Mungkin untuk yang tidak membaca komik, kita akan sedikit kaget kalau melihat begitu banyak konten-konten di industri kreatif lain, khususnya di perfilman, baik film layar lebar maupun televisi, itu banyak sekali mengadaptasi konten-konten Webtoon. Saya rasa itu bisa menjadi bukti bahwa kesuksesan di Webtoon kemudian diadaptasi menjadi media lain dan kesuksesannya juga ikut diulang begitu. Tahun 2015 ke sini Bumi Langit mulai memikirkan bagaimana caranya mengelola IP-IP ini menjadi komik yang bisa dinikmati atau konten yang bisa dinikmati oleh generasi baru. Nah, kemudian Bumi Langit menciptakan sebuah konsep baru untuk setiap IP itu. Karena webtoon dilihat sebagai sebuah media yang populer, maka Bumi Langit juga merancang sebuah konten untuk webtoon dan mencoba bekerja sama dengan lain webtoon Indonesia untuk ayo kita berpartner, kita melakukan kerjasama penerbitan begitu. Jadi Bumi Langit, Mas Is Yuniarto selaku narasumber saya sebagai General Manager Bumi Langit menjelaskan Bumi Langit melakukan pitching kepada webtoon untuk memberikan konsep jagoan baru agar diterbitkan dalam bentuk webtoon. Pada saat itu yang dipilih oleh Line Webtoon Indonesia adalah Virgo. Kenapa Virgo dipilih? Karena dianggap sesuai dengan demografinya. Tahun 2016, demografi pembaca webtoon itu 70% adalah perempuan remaja. Jadi dipilih karakter Virgo yang merupakan karakter adaptasi dari karya Yan Mintaraga di tahun 73 yang bernama Virgo. Kemudian oleh Bumi Langit di tahun 2016 dibuat konsep baru yang lebih ramah untuk pembaca muda. Komik dalam format webtoon ini dibuat oleh tim duo artis dan penulis. Penulisnya adalah Anissa Nisfiani dan artisnya adalah Eligo. Kemudian dikembangkanlah desain karakter. Ketika desain karakter dibuat, akhirnya webtoon itu diterbitkan dan langsung, mungkin tidak tepat untuk dibilang langsung, tapi mendapatkan respon yang cukup positif, mendapatkan respon positif dan kemudian mengakumulasi jutaan pelanggan. Sampai sekarang per Januari 2023 ada 1,9 juta pelanggan Virgo and the Sparklings. Jadi poin pertama, webtoon sebagai validasi untuk mempopulerkan sebuah IP itu sudah tercapai. Dari situ Bumi Langit kemudian berusaha melakukan upaya transmedia. Kali ini masih diproduksi sendiri. Transmedia pertama yang dilakukan oleh Bumi Langit adalah membuat sebuah novel dalam bentuk novel digital yang bisa diakses lewat platform baca digital Wattpad, yaitu novel Beauty and the Beast. Kemudian setelah membuat transmedia berupa novel, Bumi Langit kemudian menaikkan stake-nya sedikit lebih atas dengan membuat sebuah konten transmedia yang lebih kompleks, yaitu lewat mobile game. Mobile game ini sendiri bergenre visual novel, jadi masih menitik beratkan di sisi narasi untuk meraih pembaca baru yang lebih banyak lagi. Bumi Langit juga mengembangkan jagat sinema Bumi Langit. Dan Virgo, meski tadinya tidak masuk ke dalam rencana untuk jagat sinema Bumi Langit karena dianggap dalam tanda kutip berbeda segmen pasarnya dengan film-film Bumi Langit yang lain, tapi karena popularitas di webtoon itu menjadi validasi bagi Bumi Langit untuk oke, Virgo ini pantas untuk masuk ke dalam jagat sinema Bumi Langit karena kita sudah punya captive market, karena sudah ada market yang 1,9 juta pelanggan di webtoon.
berangkat dari popularitas atau berangkat dari kesuksesan, itu juga punya peluang untuk dikembangkan bersama sektor industri kreatif lain alias perusahaan lain. Contohnya, Bumi Langit telah melakukan beberapa kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan seperti Pionir, kemudian perusahaan penerbit seperti Gramedia, kemudian bahkan perusahaan game lain seperti Lokapala gitu, untuk melisensi karakter Virgo and the Sparklings dalam bentuk konten lain yang sesuai dengan produk utama perusahaan tersebut. Going further, semakin jauh, ada step baru yang termasuk menjadi buah keberhasilan karena validasi dari kesuksesan Webtoon, yang kontennya awalnya dari Webtoon, tidak ada yang tahu, kemudian berhasil mengumpulkan pembaca, validasi di ujung, jumlah pembaca yang sangat banyak itu kemudian menarik perhatian perusahaan IP internasional untuk melisensi IP atau haki Virgo and the Sparklings. Jadi kalau kita melihat perjalanan Bumi Langit mengembangkan sebuah IP, kita bisa tarik mundur ke tahun 73 ketika Pak Ian Mintaraga pertama kali menerbitkan Kapten Halilintar dan menampilkan Virgo di situ. Lalu dikembangkan untuk konten baru untuk pembaca baru. Jadi dari tadinya Pak Ian sendirian, kemudian Bumi Langit sebagai sebuah perusahaan, konten baru itu dikembangkan menjadi webtoon oleh 2 artis, kemudian ada komik cetak yang diterbitkan oleh perusahaan lain, lalu ada novel spin-off Beauty and the Beat, kemudian ada game Rhythm of My Life. Kita bisa melihat bagaimana perkembangan IP ini juga menjadi cerminan perkembangan industri kreatif, karena orang yang mengerjakan semakin banyak, produk yang dibuat semakin banyak, dan orang yang mengakses, yang menjadi audiens, yang menjadi pembaca juga semakin banyak. Itulah yang membuat saya bisa mengambil kesimpulan bahwa webtoon bisa, mungkin bukan satu-satunya, tapi bisa menjadi awal, bisa menjadi tunas atau puncak dari pengembangan konten lintas wahana untuk mendukung perkembangan industri kreatif lokal. Hal ini sendiri dilakukan oleh Bumi Langit dengan konsep seperti ini. Jadi bagan ini saya dapatkan dari Bumi Langit. Bagaimana mereka mengembangkan komik klasiknya, kemudian mencari anchor baru, mereka sebutnya itu anchor baru, kali ini adalah film. Dari film itu kemudian dikembangkanlah ke berbagai produk IP yang tidak harus dikerjakan oleh Bumi Langit semua, tapi beberapa bahkan dikerjakan oleh perusahaan lain. Jadi perkembangan industri kreatifnya bisa terlihat, yang terlibat semakin banyak, yang mengakses juga semakin banyak. Kira-kira itu makalah saya hari ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Dan makalah ini merupakan bagian dari penelitian saya yang berjudul Webtoon, Globalisasi dan Masa Depan Komik Indonesia, yang akan menampilkan data-data dan studi pustaka lebih panjang mengenai industri komik Indonesia. Terima kasih. Salam.